Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Ataullah dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hujan asam. Hujan asam adalah sebuah fenomena alam akibat dari pencemaran udara yang sudah kelewat buruk. Fenomena ini menyebabkan turunnya asam dari atmosfer ke bumi. Penting untuk kita ketahui bahwa hujan asam tidak selalu hujan yang turun dalam bentuk butiran air saja. Fenomena alam ini juga bisa terjadi dalam bentuk kabut, hujan es, salju, bahkan gas dan debu yang mengandung asam. Hujan asam yang turun dalam bentuk kabut, hujan es, dan salju disebut dengan deposisi basah. Sementara hujan asam dalam bentuk debu, gas, dan partikel padat lainnya disebut dengan deposisi kering. Seberapa asam hujan asam? Hujan asam memiliki pH di bawah angka 5. Padahal ideal pH air hujan yang normal bersekitar dari 5 sampai 6. Semakin asam sifat suatu zat, maka dampaknya akan semakin merusak. Penyebab hujan asam ialah fenomena ini disebabkan oleh pencemaran udara yang bisa dipicu oleh aktivitas manusia maupun alam. Sulfur dioksida dan nitrogen dioksida merupakan senyawa kimia yang menyebabkan terbentuknya hujan asam. Kedua senyawa tersebut kemudian bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia yang lainnya untuk membentuk larutan sulfurik dan asam nitrat, yang yaitu polutan memiliki sifat asam tinggi. Nah, polutan inilah yang dikenal sebagai hujan asam. Kabar buruknya, kebanyakan pemicu hujan asam disebabkan oleh berbagai aktivitas yang dilakukan manusia. Selama beberapa dekade terakhir, manusia telah menghasilkan begitu banyak limbah yang dari bahan kimia ke udara. Tanpa disadari, bahan kimia yang dihasilkan ini telah mengubah campuran gas di atmosfer dan memicu terjadinya hujan asam. Apa saja efek yang ditimbulkan dari hujan asam? Hujan asam dapat menyebabkan berbagai masalah, tak hanya pada kesehatan saja. Fenomena alam ini juga mempengaruhi lingkungan, ya. Senyawa kimia yang berbahaya dapat terbawa angin dan berpindah dari suatu negara ke negara lain, bahkan dari suatu benua ke benua lain. Dampak dari fenomena alam tersebut pada kesehatan, partikel-partikel kecil yang dihasilkan hujan asam seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida, jika terhirup dapat menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma dan bronkitis. Pada orang yang sebelumnya sudah memiliki riwayat penyakit tersebut, fenomena alam ini dapat memicu kekambuhan atau bahkan memperburuk gejala yang ada. Lebih jauh, fenomena alam ini juga bisa menyebabkan kerusakan paru-paru permanen apabila Anda terpapar partikel asam dalam jumlah yang berlebihan dan dalam waktu yang sangat panjang. Dan fenomena alam ini kalau terdapat fenomena alam ini dampak terhadap lingkungan ialah seperti hutan. Air hujan yang merembes ke tanah melarutkan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh pohon. Fenomena ini juga menyebabkan pelepasan zat berbahaya seperti aluminium ke tanah, seperti menghilangkan lapisan pelindung dari daun. Alhasil daun tidak dapat berfotosintesis dengan benar. Berbagai hal tersebut tak hanya menyebabkan kerusakan pohon, tapi juga sekaligus mematikan ekosistem yang ada dalam hutan. 2. Perairan. Fenomena ini juga dapat mempengaruhi habitat perairan. Di habitat perairan ini, efek hujan asam paling jelas terasa. Danau dan sungai terkontaminasi dengan hujan asam dapat menyebabkan berbagai spesies biota air mati karena tidak mampu bertahan di lingkungan yang sangat asam. Jika spesies dalam air mati, maka hal ini tentu akan berpengaruh terhadap rantai makanan makhluk hidup lainnya, termasuk spesies non-perairan seperti burung. Apakah hujan asam dapat dicegah? Kabar baiknya, fenomena alam ini bisa dicegah dengan bijak dalam menggunakan energi listrik. Pilihlah peralatan rumah Anda yang hemat energi listrik. Selain itu, jika tidak dipakai, semakin sedikit listrik yang digunakan di rumah, maka semakin sedikit pembangkit listrik yang akan dipancarkan.
Jadi itulah yang dapat saya jelaskan. Salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.